فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. اللهم ارhamna bil Quran. Siapa yang udah hafal ayat 1 sampai 13 dipakai sholat tuh enak, dipakai murojaah juga nikmat, ya benar. Dan mulai dari ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah ketika duduk di majelisnya Rasul, maka berlapanglah meskipun sudah penuh, sudah sesak, beri kesempatan orang untuk bisa duduk menikmati ilmu yang ada di majelisnya Rasul. Wa idza qila suzu fansuzu, kalau dikatakan bangun, bangunlah kalian. Adab di majelisnya Rasul. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Di antara kalian, Allah angkat derajatnya dengan derajat yang tinggi, derajat yang banyak. Dan Allah Maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Wahai orang yang beriman, di ayat 12 sekarang, kalau kalian mau melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka keluarkan sedekah sebelum pembicaraan rahasia itu. Pengen ngobrol langsung sama Rasulullah. Di ayat 12 sodakoh, di ayat 13 sodakoh. Bedanya sodakoh itu tunggal, sodakoh itu jamak dari sedekah. Jadi kalau pengen ngobrol rahasia sama Rasulullah, belum ngobrol, pengen konsultasi, pengen curhat, maka keluarkan sedekah. Sama dengan awal surat ini, perempuan yang pengen cerita, menggugat suaminya pada Rasulullah. Di ayat 1-4, ngobrol rahasia sama Rasul. Kenapa perlu sedekah? Zalika khairul lakum wa athhar. Karena itu lebih bagus mengeluarkan sedekah untuk kalian dan lebih suci. Maknanya nanti hajatnya bakal Allah kabulkan. Dan semua keinginannya bakal Allah penuhi. Masalahnya Allah selesaikan. Kalau habis thalabul ilmi, pengen ngobrol sama Rasul, keluarkan sedekah. Nanti semuanya beres. Fa'ilam tajidu, kalau nggak punya, fa'inna Allah ghafurur rahim. Allah pun pengampun. Allah Maha Penyayang. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat.
Apakah kalian ngerasa takut miskin kalau mengeluarkan sedekah sebelum kalian ngobrol bersama Rasul? Fa idzam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Kalau kalian tidak mengerjakannya karena kalian nggak punya harta, Allah terima taubat kalian. Allah suruh kalian menggantinya dengan sholat pada waktu, menunaikan zakat, kalian taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dan Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Dan ikhwatal iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini kelanjutan dari ayat 11, 12, dan 13 sebagai pelengkap. Asfaktum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Hari Kamis, Bob sudah sampaikan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang nggak ngerti bahwa kita ini mengabdi sama Allah dengan semuanya, dengan semua potensi yang kita punya. Masih bisa gerak, maka dengan gerakannya kita mengabdi kepada Allah. Seperti sholat. Punya harta, mengabdi pada Allah dengan hartanya. Punya ilmu, mengabdi pada Allah dengan ilmu. Punya jabatan, kekuasaan, mengabdi pada Allah dengan kekuasaan. Jangan kalau udah kagak ada, baru pengen. Dulu tuh sebab kalau saya belum pensiun. Sekarang udah pensiun, mana aja. Itu. Dulu tuh sebab mobil saya banyak, rumah saya gede, harta saya juga banyak. Dulu gak dipakai. Jadi berikan sama Allah. Semua potensi yang kita punya, kasih. Ya karena budu, berikan sama Allah. Baru kita minta tolong. Ya karena budu, ya karena nasta'in. Nanti ayah bunda tahu konsep itu bakal ditambah lagi dengan hadis qudsi. Rasulullah SAW bilang, siapa yang mengingat Allah firqa dalam kelapangan, Allah akan mengingatnya fisyiddah dalam kondisi dia perlu. Jangan cuma dibalik, kalau lagi kita bokeh, lagi perlu, lagi sedih, lagi di titik nol, baru ingat Allah. Jadi dalam kondisi lapang, dalam kondisi tinggi, dalam kondisi punya, ingat Allah. Ntar Allah juga selalu ingat kita ketika masa-masa susah. Nah itu konsep ya karena butuh wa iya karena nasta'in. Itu khairul lakum wa adhar. Dan waktu mengqaddimu baina karena takut sebelum ngobrol sama Rasulullah kalian bayar zakah, apakah kalian miskin? Baru berbagi. Ayah bunda, ini diajarin langsung sama Allah. Nanti pada keluarga, nafkah, Allah menggunakannya liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Hendaknya memberi nafkah, hendaknya memberi infak. Orang yang punya kelapangan dari kelapangan. Jadi disuruh memberi nafkah, disuruh mengeluarkan infak orang yang lapang hartanya. Kalau orang kaya, orang lapang hartanya disuruh infak atau nafkah, ya jelas bisa punya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang miskin?
Ini diajarin langsung sama Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang rezekinya Allah sempitkan, fal yunfiq, maka berinfaklah. Jadi nggak cuma orang yang kelapangan, orang yang rezekinya pas-pasan, fal yunfiq, hendaklah berinfak, mengeluarkan. La yukallifullah nafsan illa ma ataha. Allah nggak akan memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dan lihat ayat itu ditutup dengan kalimat ajaib dari Allah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Maka Allah pasti akan membuat semua kesulitannya jadi mudah. Dengan cara apa? Infak. Maka kalau bisa nyukupin nafkah buat keluarga doang karena rezekinya sempit, keluarga. Kalau keluarga udah masih bisa nolong infak agama Allah dalam bentuknya apapun juga, keluarga. Jangan nunggu kaya. Kenapa? Karena ujung itu kalimat saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan semua kesulitan bakal jadi mudah. Semua kesulitan bakal jadi mudah. Bahasanya Allah, yunfik, hendaknya berinfak, hendaknya mengeluarkan nafkah. Jadi asfaktu, kenapa kalian pelit? Kenapa kalian khawatir? Kenapa kalian takut? Jadi tadi pertanyaan dari Bunda Rahmiza, apakah setiap belajar perlu begini? Jawabannya perlu. Meskipun dengan jumlah yang nggak banyak-banyak. Misal kalau mau belajar infak sedekah 1 juta itu sehari, nggak usah banyak-banyak. Ini ada yang ngomong amin nih, amin dong, biar punya mental kaya gitu. Kalau perlu sehari 1 miliar, gitu. Ya Allah. Kemarin tuh Gus Bob baca postingan adik kelas mahasiswa Al-Azhar. Ada seorang syekh dari Senegal kalau nggak salah, yang ngajar di Al-Azhar, namanya Syekh Konote. Beliau ini dai masyhur, ilmunya Masya Allah, sudah profesor, dan kalau majelis-majelis beliau penuh. Dan beliau ini selain ilmunya tinggi, orangnya ini humoris, jadi kajiannya itu ya kira-kira kalau di Indonesia ini kayak model Ustaz Abdul Somad lah kira-kira gitu. Majelisnya penuh. Dan kemudian dia ini kenal sama murid-muridnya. Kenal wajah, kenal nama, segala macam. Dan begitu dia buka majelisnya penuh. Ratusan, mungkin ribuan orang. Terus beliau sebut, mana itu? Sebulan. Indonesia, orang Indonesia. Maka kemudian anak mahasiswa Indonesia ini mengangkat tangan. Anak Syekh di belakang. Lah, tumben di belakang. Nah, kata Syekh, apaan Syekh? Anak taklim sekarang lagi ngantuk banget. Kayak ayah bunda nih sekarang banyak yang ngantuk. Kenapa ngantuk? Saya ingin nanya sama anak Indonesia, mahasiswa Indonesia. Apaan Syekh? Anak kurang tidur karena anak kerja. Enggak. Enggak benar. Kalian ini datang jauh-jauh dari negeri kalian, ke Al-Azhar ini, harusnya belajar. Kalian itu tugasnya cuma belajar, menuntut ilmu. Kalian nggak perlu bekerja. Kalau nggak kerja, saya ntar gimana? Saya nggak bisa bayar biaya hidup. Emangnya berapa biaya hidup kamu? Maka kemudian sambil senyum-senyum, dia sebut sebulan segini. Nah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Dan kemudian orang-orang ketawa tuh di majelis itu begitu saya ngomong gitu. Dan tiba-tiba kemudian saya bikin status. Ini ada mahasiswa belajar keganggu karena harus bekerja.
biaya hidupnya perlu sekian. Siapa yang mau nanggung biaya hidup mahasiswa ini, pasti Allah mudahkan. Diposting tuh di status WhatsApp. Lalu yang terjadi, saya ngasih ngajar aja di majelisnya, saya konate ini. Dan Masya Allah, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba murid-muridnya Syekh yang berkelapangan, yang mereka berkecukupan, berebutan, ngambil alih biaya hidup mahasiswa itu. Dan begitu mulai pada Japri sama Syekh, kemudian Syekh umumkan di majelis akhir. Mulai besok, anak mahasiswa Indonesia, kamu sikulan, nggak usah kerja lagi. Ini ada hamba Allah. Murid saya yang bakal jamin hidup kamu. Masya Allah. Tadi itu berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah. Bunda, tahu nggak tuh, thalabul ilmi itu tinggi derajatnya. Bahkan nggak perlu muslimin berangkat jihad semuanya. Padahal jihad itu kalau kita meninggalkan jihad, maka dosa besar. Dimurkai Allah, dimurkai oleh Rasul. Tapi dalam surat Taubah nanti cari. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaih la'allahum yahdharun. Gak perlu kata Allah. Semua orang berangkat ke medan perang. Ada hendaknya segelintir orang yang tafaqahu fid-din, belajar agama. Yunziru qaumahum idza raja'u ilaih, agar mereka bisa memberi pelajaran, memberi pengingat. Apabila kaumnya udah pulang, maka mereka yang ngasih taklim, la'allahum yahzarun, agar mereka semuanya senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang pengen disampaikan sama Ustaz itu, tadi pertanyaan Bunda Ramliza, apakah setiap taklim perlu mengeluarkan? Perlu. Bagi yang pengen dapatkan ilmu yang lebih murni, lebih suci, yang lebih bagus. Karena boleh jadi semua telinga mendengar kalimat yang sama, saya benar, ketika taklim. Tapi kalau Allah kasih hadiah hidayah, maka kalimat yang sama boleh jadi merubah hidup. Satu kalimat. Merubah hidup kita dunia akhirat. Hanya satu kalimat. Usbib pernah cerita ke saya. Ikut workshop forum zakat. Usbib. Dan kenalan sama peserta-peserta lain dari banyak lembaga. Begitu ditanya Usbib, dari mana? Pak, saya dari lembaga Kauni, kata Usbib. Usbib ya? Kata orang ini. Saya nggak tahu, lupa. Siapa yang diajak ngobrol sama Usbib? Iya, benar, kata Usbib. Masya Allah. Salam ya buat Usbib, kata orang ini. Kenapa? Ini Ustaz, dia manggil Usbib, langsung ada Ustaz. Lembaga saya ini, itu diinisiasi hanya gara-gara saya hadir di majelisnya Usbib. Di ujung majelisnya Usbib ngajakin orang-orang sedekah buat anak-anak yatim. Dan saya kaget. Tiba-tiba orang pada ngasih sedekah banyak. Dan saya bilang, Masya Allah. Begitu khidmat sama anak yatim, rezeki Allah kasih banyak. Pulang dari situ, saya bikin konsep, saya bikin lembaga. Dan ini cuma dari kalimat terakhir Usbib ngajarin, ayo kita bantu anak-anak yatim menghafal Quran. Dan Masya Allah, saya nggak pernah tahu itu, Bunda. Namanya aja saya lupa, Usbib cerita. Siapa orang? Jadi lembaga, satu kalimat, ratusan orang yang dengar, tapi boleh jadi dia ngeluarin sedekah saat itu, dikasih amal soleh. Yang boleh jadi amal soleh itu Allah ridho padanya sampai akhir.
Asywaktum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Maka keluarkan setiap kali ngaji, setiap kali belajar, keluarkan sedekah. Supaya apa? Khairul lakum wa athhar. Itu lebih bagus buat kalian. Dan itu lebih suci buat kalian. Dan ini juga pesan usbuh buat para guru, buat para ustadz, ustazah, da'i, da'iyah, alim ulama. Kalau ngajakin umat untuk melakukan kebaikan, jangan cuma ngajak, tapi ikutan. Jadi teladan duluan. Meskipun sedikit, meskipun kecil. Jangan ngajakin orang hafal Quran, nggak hafal Quran. Jangan ngajakin orang sedekah, nggak ikut sedekah. Yang kayak begitu, Allah murka. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu ada dalam surat Shad. Cari itu ayat bunda. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan, Allah murkanya besar banget. Antakulu ma la taf'alun. Kalian ngucapin tapi kalian nggak ngerjain. Maka nggak boleh. Ini kalau jadi pelajar, keluarin sedekah sebelum belajar. Yang ngajar, keluarin sedekah. Yang lucunya adalah orang disuruh bayar zakat, zakatnya buat itu ustadz. Itu kagak. Nanti zakat fitrahnya ke saya aja ya, biasanya. Banyak di dusun-dusun, di kampung-kampung. Jadi orang tahunya apa bedanya itu dengan para pendeta, para rahib yang kalau dari dana umat persepuluhan buat dia sendiri. Itu kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat Shad. Tapi nggak semua orang berkelapangan. Ya Allah, setiap pengen belajar, mengeluarkan sedekah, lalu bagaimana? Baik dalam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan, nggak sanggup mengerjakan, kata Allah alaikum, Allah juga tahu. Kalau kalian berkesempitan, tidak punya harta berlebih, maka ini gantinya pagi, sholat, rajin-rajin sholat, tepat waktu, berjamaah. Kalau mau duduk sedekat-dekatnya sama Rasulullah di sholat pertama, wa'atu zakah, kalau uang cash nggak ada, tapi kalian misalnya petani, keluarkan zakat dari hasil pertanian. Kalau kalian uang cashnya nggak ada, tapi kalian beternak, keluarkan zakat dari ternak. Jadi, imus sholat wa'atu zakat. Bunda di sini ada yang petani nggak? Atau orang tuanya petani ada nggak? Dan petani itu, Bunda, punya penghasilan 5 wasak. Kira-kira beras murni 524 kg. Itu tunaikan zakat. Jadi penghasilan 5 kintal kena nisab zakat. 5 kintal itu kira-kira berapa luas tuh sawah? Yang punya sawah, ayo ngaku. 5 kintal mah enteng tuh. Jadi kalau satu, jangan-jangan cuma mana Bunda Dolari sama Yaswadi. Kira-kira penghasilan beras 5 kintal itu bisa dihasilkan sawah berapa luas. Jadi kira-kira sawah 2000 meter kayaknya dapat tuh 5 kintal. Dan petani itu zakatnya berapa persen?
Bunda tahu nggak? Petani zakatnya berapa persen? Lebih mahal dari kita. Kalau kita 2,5%, petani itu 5-10%. Kalau sawahnya itu adalah ada hujan, 10. Kalau dia harus pakai irigasi, ngalirin air, 5. Kenapa? Karena semakin banyak ikhtiar, maka tarif zakatnya semakin murah. Tapi kalau semakin sedikit ikhtiarnya, nah tadi Bunda Mega nulis 20% itu harta temuan, rikas. Jadi nggak sengaja ngegali tanah, ketemu harta karun, maka 20%. Kalau nggak sengaja, 20%. Tapi kalau sengaja eksplorasi, pengen nyari emas, pengen nyari nikel, pengen nyari minyak, itu kenanya 2,5%. Jadi makin kita berupaya keras, maka tarifnya makin kecil. Bali ini, ayah bunda, petani yang kadang-kadang panennya itu harganya jatuh dan merugi, masih kena 5%. Sekarang terlalu banyak orang-orang yang pikirnya minta ampun sama Allah. Penghasilannya jauh lebih tinggi daripada petani, tapi ngeluarin 2,5%, setiap kali dia terima penghasilan nggak mau. Itu yang disebut sama Allah, asfaqtum dan tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Emangnya kalian takut miskin? Setiap kali pengen ngobrol sama Rasulullah, kalian ngeluarin sedekah, kalian nggak mau. Kalau kalian nggak sanggup, nah Allah juga menerima taubat kalian. Rajin-rajin aja sholat, tunaikan zakat. Padahal tadi Allah bilang, nggak usah sedekah, tapi kok kenapa tunaikan zakat? Karena ada orang, ayah bunda, dia nggak punya cash, tapi dia masih terkena nisab zakat. Apakah dari pertanian, apakah dari kebunnya, apakah dari ternak. Wa ati'ullaha wa rasulah. Taat selalu sama Allah, taat sama Rasul. Dapat waris, zakatin bunda. Apalagi kalau kita tahu belum ayah kita, bunda kita, atau siapapun yang memberikan waris kepada kita, belum menunaikan zakat. Dulu sebelum tahun 2000-an, banyak orang nggak ngerti menghitung zakat. Dan karena nggak ngerti ilmu zakat, maka zakat itu fardu seperti fardu-fardu Allah yang lain. Kalau belum ditunaikan, maka wajib qadha, terhutang. Kalau dia mati, maka ahli warisnya mengqadha. Lalu bagaimana caranya? Kalau bisa di-average. Kira-kira penghasilan sekian, dan kemudian ini beliau terkena zakat sekian, maka diperkirakan bayar kewajiban zakat. Jangan melulu menerima waris yang dipikir adalah hak ahli waris. Padahal hutang itu wajib ditunaikan. Dan kalimat Rasulullah, nanti ayat bunda cari, Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang sama manusia aja harus bayar, apalagi hutang pada Allah. Lebih pantas untuk diutamakan, dibayar dulu. Kalimatnya Rasulullah, Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang sama Allah diutamakan untuk ditunaikan dulu. Wa ati'ullah wa rasul, taat sama Allah, taat sama Rasul. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Sebab di ayat 11, ujungnya wallahu bima ta'maluna khabir. Di ayat 13, wallahu khabirun bima ta'malun. Apa bedanya? Sebab kalimat yang benar, kalau menurut ilmu jumlah ismiyah, mubtada khobar, yang benar di ayat 13. Wallahu khabir. Allah maha mengetahui dengan teliti. Itu yang benar. Bima ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Tapi di ayat 11, nah itu khobarnya ditaruh di ujung semua. Jadi dikasih perantara kata keterangan dulu, kalimat keterangan. Allah
atas apa yang kalian kerjakan maha mengetahui dengan teliti. Nah, itu di ayat 11. Kenapa kok ada perbedaan kalau artinya sama? Nah, ini mengajarkan kepada kita ayah bunda tentang ketelitian. Jadi ini yang disebut jebakan-jebakan Al-Quran. Kalau ayah bunda sayang sama ayatnya, ntar tahu belokannya ada di sini. Saya pernah diundang ke sebuah perusahaan eksplorasi tambang di Kalimantan Timur, Muara Badak, di daerah Muara Badak. Ini orang Bunda Nurmi Pasir tahu barangkali. Dari bandara yang paling kecil di Indonesia, Pinggan. Kenapa paling kecil sepinggan? Cuma satu piring kan, pinggan. Di perjalanan menuju Muara Badak tuh, jalan banyak yang bolong-bolong. Dan panitia yang jemput sama supir itu apal banget. Jadi setiap jalan bolong tahu. Tanya kepada para sopir yang biasa melakukan rute yang sama, itu lubang di jalan mereka hafal. Ayah bunda yang suka nyetir juga begitu. Perjalanan kalau dari rumah ke pasar, rumah ke kantor, rumah ke tempat kerja, rumah ke tempat belajar. Nah, itu biasanya jalannya hafal. Waktu pakai Google Maps segala macam. Sampai lubang di jalan hafal. Dan ayah bunda yang rahmati Allah, kalau supir lubang di jalan aja hafal. Karena dia terlalu sering lewat situ. Nah, demikian juga kalau ada belokan di ayat Al-Quran, harusnya apa kalau dia sering lewat situ. Paham maksudnya nih? Ya benar. Kalau jarang-jarang dibaca, kelibet-libet pasti itu. Allah khabirum bima ta'malun, apa wa bima ta'malun. Khabir nih Ustaz. Caranya sering-sering lewat. Kalau sering lewat, ntar lubang-lubangnya apal. Jadi jawabannya sesimpel itu. Nggak usah dibikin rumusnya apa sih Ustaz? Rumus, ya bunda. Makin kita sering lewat, makin sering kita mencintai, dia bakal nempel sendiri. Orang lubang di jalan aja nggak perlu dihafal-hafal, apalagi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya Bunda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.